Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 4 Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Ilhamullah MAG betul ya. Yang saya hormati Sekretaris Kopertais Wilayah 4 Gus Dr. Hasan Ubaidillah. Yang saya hormati, ini ada tamu dari Kopertais Wilayah 9 ya, Sumatera Utara, Pak Zulkarnain Nasution. Ya, Pak Zulkarnain Nasution. Kemudian Pak Kiai Abdul Aziz itu Ketua Forum Pimpinan PTKIS Kopertais Wilayah 4 dan para pimpinan PTKIS di wilayah di Kopertais Wilayah 4 yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, ini saya mohon maaf kalau Ibu Bapak melihat wajah lelah saya. Jadi terus terang ini kurang tidur. Ini gegara punya 2 istri, tapi bukan istri dalam pengertian yang sebenarnya seperti yang tadi sering disinggung oleh Pak Kiai Ilhamullah. Jadi gegara punya 2 istri ini kurang tidur, kurang istirahat, sehingga kalau tampak mata lelah memang faktanya seperti itu. Ya. Tadi saya mendengar beberapa yang disampaikan oleh Pak Wakor, kalau saya dikatakan sebagai orang muda itu fitnah itu. Ya, itu fitnah betul itu. Jadi usia saya sudah kepala 5, jadi bukan muda lagi gitu. Kalau yang sebelah kanan saya itu masih muda. Mudah-mudahan. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, Kalau APK itu namanya STNK dan STNJ. Setengah tua makin jos. Lagi Pak. iya. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, ini saya melihat wajah-wajah kiai di hadapan saya, ini luar biasa. Jadi PTKIS terbanyak itu kan ada di Kopertais Wilayah 4 Jawa Timur ini ya. Beberapa waktu yang lalu saya hadir di IAI Tabah, Ibu Rektor Dr. Alimul Muniro itu ada di sini. Berdiri. Dr. Alimul Muniro itu beliau ada, saya lihat. Sekarang gendeng. Ya. Beliau cerita ketika saya, karena saya melihat yang mendapatkan informasi dari Pak Wakil Koordinator, jumlah PTKIS di Jawa Timur itu ada 174, satu provinsi. Di Jawa Timur ada berapa kabupaten? 32, 38 kabupaten kota. Jumlah Kopertaisnya 174 PTKIS ya. Jadi kalau dibagi 38 itu rata-rata satu kabupaten kota itu ada lebih dari 3 PTKIS. Bahkan konon katanya di Lamongan ada satu kecamatan yang sampai 7 perguruan tinggi, tapi bukan hanya PTKIS saja ya. 7 perguruan tinggi itu ada kampus di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan jumlah yang sedemikian banyaknya, ini lagi-lagi saya melihat dari perspektif makro, ya. Jadi dengan jumlah yang sedemikian banyaknya, ini sebenarnya tidak
ada lagi alasan untuk warga Indonesia yang mengatakan kita kesulitan mendapatkan akses pendidikan tinggi. Nggak ada. Karena kampus kita itu sudah sampai di kabupaten, bahkan sampai di kecamatan sudah ada perguruan tinggi. Jadi artinya untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi itu rakyat Indonesia itu sudah sangat mudah, sudah sangat mudah. Jadi kita sudah menjangkau kampus-kampus itu sudah di sekitar kita itu sudah tersedia. Ya. Nah, kalau dari sisi akses, perluasan akses itu sudah terpenuhi, maka kita harus merambah ke 2015. hal yang lain, yaitu relevansi, mutu, ya. Jadi mutu, relevansi dan daya saing. Ini sekarang yang harus menjadi fokus kita. Mutu, relevansi, daya saing. Karena dari sisi perluasan akses sudah selesai itu, udah selesai. Dari seluruh kampus PTKI di Indonesia ini, negeri atau swasta, Sekarang enggak. Sekarang itu lebih dari 700 perguruan tinggi, mulai sekolah tinggi, institut sampai universitas. Yang swasta, universitas kita sudah punya banyak. Artinya universitas benar-benar di bawah Kementerian Agama. Yang swasta, Unza salah satunya, Universitas Zainul Hasan Tinggo. Terus mana lagi? Universitas Tribakti di bawah izin pendiriannya di bawah Kementerian Agama. Mana lagi? Dalwa Ingkafa. Dalwa Ingkafa juga. disertai. 5 perguruan tinggi ya juga. Universitas itu ya. Jadi mulai dari sekolah tinggi, institut, universitas itu kita sudah punya semuanya, yang negeri maupun yang swasta, lebih dari 700. Bahkan sekarang sudah hampir mendekati angka 800-an negeri dan swasta. Yang swasta sendiri sudah ada 700-an, sementara yang negerinya 58. Makanya tadi kalau kita memotret dari secara nasional, khususnya apalagi di Jawa Timur, soal perluasan akses ini sudah selesai. Ya, perluasan akses sudah selesai. Yang harus kita utamakan sekarang ini, kita harus sudah berbicara mutu, relevansi, dan daya saing. Ibu bapak, kalau sekarang itu pengen menambah prodi baru lagi, itu harus dipertimbangkan apakah prodi yang sudah ada ini bagaimana akreditasinya. Di antara misalnya sudah punya 7 prodi, mau nambah lagi, dipertimbangkan dulu prodi yang sudah tersedia ini akreditasinya apakah masih baik, apa sudah baik sekali, apa syukur-syukur sudah ada yang terakreditasi unggul. Kalau memang kita sudah ada di level baik sekali dan unggul, monggo kalau mau menambah prodi silakan, karena ini dianggap sebagai bonus. Karena kepercayaan dari masyarakat sudah tumbuh, sudah didapat, maka kalau mau menambah prodi untuk menambah perluasan akses silakan. Tetapi kalau prodinya itu akreditasinya masih baru di level baik, atau bahkan mungkin belum ada yang belum terakreditasi, ini harus ditahan dulu keinginan untuk menambah prodi. Apalagi dalam konteks sekarang ini, ketika akreditasi prodi itu semuanya sudah ditangani oleh lembaga akreditasi mandiri, bukan lagi oleh BAN PT. Sudah tahu kan kalau akreditasi mandiri itu yang dimiliki oleh masyarakat itu konsekuensinya kita harus membayar untuk akreditasi. Ya. Berarti
pemerintah nggak ada ini loh Pak, nggak ada afirmasi, nggak ada berpihakan kepada masyarakat. Pemerintah tetap memberikan afirmasi, ya, tetapi ini pelayanan terhadap akreditasi demi untuk menjaga mutu. Karena penjaminan mutu ini kan untuk pendidikan tinggi itu dilakukan oleh dua institusi. Penjaminan mutu secara internal melalui SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal yang ada di kampus masing-masing, dan kemudian SPME, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang itu dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk itu. Dan hal ini adalah lam-lam yang sudah tersedia itu. Ada Lamdik, ya, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan. Ada Lamimba, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen dan Bisnis dan Akuntansi, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Berdirinya lam-lam ini sebagai penjamin mutu eksternal pendidikan tinggi ini memang suatu keniscayaan, karena tidak mungkin negara harus mengakreditasi jumlah prodi yang jumlahnya itu bukan hanya ribuan, tapi bisa puluhan ribu. Di Kementerian Agama saja dengan 700 lebih kampus, terakhir itu sudah ada 3.000 lebih prodinya. Jadi ini baru di Kementerian Agama, baru di PTKI, belum PTK agama lain. Apalagi di Dikbud itu jumlahnya bisa berlipat-lipat dibanding dengan jumlah prodi yang ada di Kementerian Agama. Dengan jumlah yang ribuan prodi itu nggak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah seorang diri. Makanya kemudian, dan ini sesuai dengan regulasi dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, bahwa untuk akreditasi perguruan tinggi itu tetap dilakukan oleh BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sementara untuk prodi itu diserahkan kepada LAM, Lembaga Akreditasi Masyarakat. Yang namanya Lembaga Akreditasi Masyarakat itu berarti swasta, ya, swasta. Nah, swasta itu dari mana mereka bisa bisa mengoperasikan akreditasinya ini, lembaga akreditasi ini, ya tidak lain ya dari masyarakat yang menggunakan jasanya, yaitu prodi-prodi yang ada di sini. Nah, terus kemudian di mana peran pemerintah terhadap masyarakat yang sudah membantu penyelenggaraan pendidikan ini? Peran pemerintah, afirmasi pemerintah, bisa jadi pemerintah itu memberikan bantuan. Tapi yang namanya bantuan, ya lagi-lagi yang namanya bantuan itu pasti ada batasannya. Ada frekuensinya dibatasi, nominalnya dibatasi. Itu yang namanya bantuan. Berbeda kalau itu mandatori. Bantuan dengan mandatori berbeda. Membayar tunjangan profesi itu mandatori pemerintah. Ibu bapak dosen di swasta, ya, di negeri, semuanya yang sudah memenuhi syarat lulus sertifikasi, tunjangan profesinya dibayarkan oleh pemerintah karena itu mandatori. Wajib negara untuk membayar. Itu sudah mandatori. Itu amanah dari peraturan perundang-undangan. Tapi kalau yang namanya bantuan itu bukan mandatori. Bantuan itu ya pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, bantuan ini tentu saja menghitung kemampuan keuangan negara. Itu. Nah, termasuk di dalam pembiayaan lembaga akreditasi mandiri ini sebagai lembaga yang mengakreditasi program-program studi itu, ya, maka kalau pemerintah membantu, bantuannya pasti terbatas karena keuangan negara yang terbatas karena bantuan yang
tersedia harus didistribusikan ke lembaga-lembaga yang masyarakat ini yang jumlahnya dari waktu ke waktu semakin banyak. Oleh karena itu Ibu Bapak, kebijakan akreditasi itu ke depan itu mengakreditasi mandiri ini. Jadi program studi itu kalau dia sudah merasa pede untuk diakreditasi, ajukan akreditasi. Kalau sudah mendapatkan hasil, misalnya hasilnya itu baik sekali, itu sampai kurun waktu tertentu 5 tahun misalnya, dia tidak melakukan akreditasi lagi, nggak masalah, karena dia dengan status itu dia akan tetap berlaku sepanjang tidak ada pelaporan penurunan kualitas yang bisa dilihat dari data PDDikti, atau tidak ada pelaporan kecurangan transaksi akademik yang mencurigakan, yang itu melalui pantauan dari lembaga pembina ataupun dari masyarakat. Nggak masalah. Jadi sekarang sudah terakreditasi, saya nggak mau akreditasi lagi nggak apa-apa, berarti status akreditasinya tetap apa yang didapatkan tadi, sepanjang tadi tidak terjadi penurunan performa. Baik penurunan performa ini karena dilihat dari laporan transaksi akademiknya. Loh, ini kok kampus si A ini 2 tahun terakhir mengalami prodi ini, misalnya prodi A di kampus X, kok dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan kinerja. Dilihat dari apa? Misalnya dari jumlah mahasiswa yang terus menurun. Ini berarti kinerjanya turun. Kemudian dilihat dari jumlah alumninya dari tahun ke tahun, minimal 2 tahun ternyata menurun jumlahnya. Ini berarti juga kinerjanya menurun. Kalau yang seperti ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan bisa jadi hasil akreditasinya bisa lebih rendah grade-nya dibanding dengan hasil akreditasi yang sudah didapatkan itu. Dan ini berarti akan mempengaruhi performa kampus itu secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebagai pembina perguruan tinggi keagamaan Islam, maka tadi saya menyarankan kepada ibu bapak semuanya, sekarang saatnya kita harus fokus kepada peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Kalau 3 hal ini kita penuhi ibu bapak, kita tidak akan pernah risau seberapapun banyak perguruan tinggi dan prodi bermunculan di sekitar kita tidak akan risau. Karena kita sudah memiliki kualitas, kita punya kelulusan kita relevan, memiliki relevansi, dan juga kita punya daya saing. Daya saing ini bisa dengan kita mempunyai nilai jual tertentu, ya. Kita punya kekhasan tertentu. Umumnya kampus-kampus kita di Jawa Timur ini, itu kan pada umumnya kampus-kampus kita itu adalah berbasis pada pesantren. Ini ekosistem pendidikan, dan ini adalah kekhasan atau ini ekosistem keunggulan dari pendidikan tinggi pendidikan tinggi Islam khususnya di Jawa Timur. Karena umumnya kampus-kampus kita itu berbasis di pesantren, ya, berbasis di pesantren. Ciri pesantren ini itu harus betul-betul kita pertahankan, dan ini harus menjadi keunggulan kita. Ini harus menjadi keunggulan kita, ibu bapak. Karena dengan berbasis pada pesantren, kita itu sudah punya raw input. Misalnya di pesantren kita mulai ada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan kemudian ada pendidikan tingginya, ada perguruan tingginya. Dari mulai pendidikan tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Berarti raw input bakal mahasiswa kita itu sudah tersedia di kampus kita.
Ini menjadi kekhasan kita, ini menjadi keunggulan kita yang harus kita pertahankan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan mahasiswa kita banyak dan berkualitas? Berarti kita harus melihat pada raw input kita. Berarti madrasah aliyah kita yang ada di pesantren kita juga harus kita perkuat. Pun demikian pula madrasah aliyah supaya mendapatkan masukan yang berkualitas, berarti sanawiyahnya juga harus diperkuat. Nah, ini ekosistem pendidikan ini Pak, ya yang sudah tersedia ini, itu harus betul-betul kita jaga. Kemudian lagi ekosistem yang juga yang harus kita jaga di komunitas muslim yang sangat kuat seperti di Jawa Timur kita. Kita ini kan punya lembaga-lembaga keagamaan. Ada Basnas, Basda, ada Lazis, ya, Lazis yang jumlahnya sangat banyak. Ini kan lembaga-lembaga tempat menghimpun dana masyarakat, entah itu yang bersumber dari zakat, wakaf, infak, sedekah. Kita itu belum memanfaatkan potensi zakat, wakaf, infak, sedekah yang dikelola oleh lembaga-lembaga maupun badan amil zakat ini. Kita belum menggali. Pernah dilakukan riset di Indonesia, potensi zakat saja ya, potensi zakat tentu saja zakat emas di Indonesia itu, kalau seluruh orang kaya muslim kaya membayar zakat, itu setahun itu kita bisa mengumpulkan dana zakat 37 triliun setahun dari zakat. Tapi kemampuan Basnas, Basda, Lazis yang ada di sini setahun baru bisa mengumpulkan uang zakat ini hanya 1,3 T dari yang mestinya bisa dikumpulkan 37 T. Berapa persen saja? Sedikit sekali. Ini adalah ekosistem pendidikan yang harus kita perhatikan juga, khususnya perguruan tinggi kita. Kalau perguruan tinggi kita itu bisa mengembangkan lembaga-lembaga amil zakat, ya, bisa bermitra dengan lembaga-lembaga amil zakat, mungkin kita tidak perlu repot-repot menarik uang SPP, mungkin sekedarnya, secukupnya. Karena ada sumber-sumber keuangan lain selain yang melalui uang SPP yang dibayar oleh mahasiswa kita ini. Jadi kita tidak akan begitu bergantung dengan SPP. SPP biar nanti SPP itu fokusnya untuk pengembangan. Yang operasional mungkin kita bisa mengandalkan sumber-sumber keuangan, salah satunya adalah dari zakat ini. Jika kita bisa menyelenggarakan, membangun lembaga-lembaga amil zakat atau kurang-kurangnya bekerja sama dengan lembaga amil zakat. Ini ekosistem pendidikan yang luar biasa loh, tapi ini masih jauh dari perhatian kita. Kalau kita ingin membangun kampus kita itu betul-betul, saya yakin potensi ini harus kita gali supaya kita punya penopang finansial yang memadai. Semalam saya baru ketemu dengan forum wakil rektor 2 yang diantaranya itu membidangi masalah administrasi umum, termasuk diantaranya itu adalah masalah pembiayaan kuliah. Para wakil rektor 2 ini berkumpul sedang merumuskan uang kuliah tunggal yang berlaku untuk nanti masa tahun akademik 2023-2024. Setiap kampus mengajukan reng-rengan prodi ini, UKT untuk golongan 1 sekian, golongan 2 sekian, dan seterusnya dan seterusnya. Itu masih berputar membahas persoalan bagaimana kita menyerap dana dari masyarakat yang bersumber dari uang kuliah tunggal.
Jadi kita selalu begitu, ketika berbicara tentang biaya pendidikan, itu kita selalu bicaranya adalah SPP. Padahal ada sumber-sumber pendanaan yang itu kalau kita sedikit mau effortnya kita tambah sedikit dan kita sedikit kreatif, itu ada banyak sumber pendanaan yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah potensi zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Ini bagian dari ekosistem pendidikan tinggi kita yang ini harus betul-betul kita manfaatkan, ya. Sehingga kita tidak merasa khawatir meskipun SPP kita sangat terjangkau oleh masyarakat, tetapi kita tidak khawatir dengan biaya operasional, biaya investasi pendidikan, dan juga biaya pengembangan pendidikan. Sejauh ini Ibu Bapak, jujur menurut pengamatan saya, pendanaan kita itu hanya menghitung biaya operasional. Kita belum bicara sampai investasi, apalagi sampai untuk pengembangan. Uang kita yang kita dapatkan dari SPP itu hanya untuk hitung-hitungan setiap bulannya kami itu membutuhkan sekian. Oleh karena itu kebutuhan sekian ini harus kita ambil dari jumlah mahasiswa kami yang ada sekian ribu. Baru segitu. Belum berinvestasi. Investasi itu bisa investasi infrastruktur, investasi pengembangan SDM-nya baik dosen maupun tenaga kependidikan. Belum sampai di situ. Masih berputar pada persoalan-persoalan yang operasional, kebutuhan yang hanya untuk operasional supaya prodi ini, kampus ini bisa jalan. Kita belum bicara tentang investasi, biaya investasi dan biaya pengembangan ke depan. Nah, kalau masih bicaranya pembiayaan itu baru sebatas pembiayaan biaya operasional, itu pun masih operasional yang disebut dengan operasional itu betul-betul hanya operasional untuk dikjarnya pendidikan dan pengajaran. Padahal ingat, Tridharma perguruan tinggi itu bukan hanya dikjar, namanya Tri, masih ada 3: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tetapi sayangnya sejauh ini kalau kita bicara operasional itu baru sebatas yang dikjarnya, belum sampai kepada penelitian, belum sampai kepada pengabdian pada masyarakat. Tapi beruntung ya karena ini kan Jawa Timur potensinya luar biasa. Beberapa kampus kita, ini contohnya UNZA, itu sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Ya, mahasiswanya sudah berprestasi di tingkat di ajang internasional. Ya, terus kemudian beberapa kampus kita, dosen-dosennya juga sudah mulai menunjukkan potensinya. Mereka sudah bisa melakukan penelitian-penelitian yang mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Mereka bisa presentasi di ajang-ajang yang prestisius, mempresentasikan makalah di forum semacam IGIS, Annual International Conference on Islamic Studies, seperti yang baru kemarin lalu tanggal 1 sampai 4 November digelar di Bali. Itu kan ajang prestisius untuk bidang kajian keislaman. Kalau dosen-dosen kita sudah bisa mendapatkan panggilan atau dia submit dan papernya itu diterima, itu sudah menunjukkan prestasi yang boleh dibanggakan. Karena tidak semua dosen yang mau submit itu papernya bisa diterima, karena kami punya tim SJ itu yang luar biasa selektifnya ketika menilai paper-paper yang mau diajukan untuk dipresentasikan di ajang IGIS. Dan sekarang itu banyak sekali sudah forum-forum diskusi konferensi tingkat internasional yang digelar di kampus-kampus kita. PT KIS jangan ketinggalan. Ya, PT KIS nggak boleh ketinggalan. Oleh karena itu, maka setiap kali perencanaan pembiayaan, penganggaran
itu harus memasukkan unsur bukan hanya Dikja, tapi penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Itu harus menjadi bagian dari yang namanya penganggaran untuk operasional. Ini baru operasional. Jadi ketiganya juga jangan ketinggalan. Saya juga menyimak itu beberapa di WA group itu, beberapa kampus swasta atau asosiasi atau secara regional itu ada beberapa kampus swasta yang menyelenggarakan sekurang-kurangnya konferensi nasional, tingkat nasional. Ya. Nah ini gejala-gejala ini harus atmosfer ini harus kita tumbuhkan Bapak, karena kampus itu adalah tempat pengembangan tridharma perguruan tinggi, bukan hanya semata-mata Dikja, tetapi juga penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan itu digunakan, dimanfaatkan untuk pengabdian pada masyarakat. Nah ini saya mohon pada para pimpinan PTKIS ya yang di Jawa Timur ini, segini banyaknya kampus kita Pak, ini baru di Jawa Timur saja, ini kan potensi yang luar biasa. Ini Bapak ini harus sadari betul ya, posisi Ibu Bapak sebagai pimpinan PTKIS, sebagai pimpinan kampus. Bapak itu pucuk pimpinan lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah kalau kita bisa mengarrange potensi ini ya untuk kemajuan ilmu pengetahuan, betapa dahsyatnya. Kampus kita di Indonesia ini terkenal banyaknya, terbanyak di dunia dan akhirat. Ya betul. Karena nggak ada kampus itu kan sejumlah negara kampus punya kampus sampai baru yang agama saja, basis agama lebih dari 700. Nggak ada. Nggak ada. Itu luar biasa. Ketenagaan 4. Ini. Saya kok enggak. Ya luar biasa. Nah ini yang harus betul-betul kita sadari. Kita nggak boleh puas hanya kondisi kita sekarang ini. Transformasi kelembagaan dari sekolah tinggi ke institut ke universitas itu baik-baik saja, boleh-boleh saja. Tetapi transformasi kelembagaan itu jangan menjadi tujuan. Itu pesan saya, poin pentingnya di sini. Transformasi kelembagaan itu jangan menjadi tujuan. Masih di sini, Pak. Iya. Ya. Harus yang penting justru ada transformasi akademik. Transformasi kelembagaan jangan jadikan tujuan, yang penting adalah transformasi akademik. Bagaimana kita menciptakan atmosfer akademik sehingga lembaga kita apapun bentuknya, apakah sekolah tinggi, apakah institut atau universitas, kalau atmosfer akademiknya itu terbangun, itulah sebenarnya yang kita tuju. Ibu Bapak pernah mendengar sekolah filsafat Briarkara? Itu kan ya sekolah tinggi Pak, sekolah tinggi filsafat Briarkara. Bukan lagi peserta tujuan. Kecil, Bukan lagi. kecil, sekolahnya kecil. Tapi namanya itu sudah sangat dikenal. Kalau orang nyebut sekolah filsafat itu pasti merujuk ke Briarkara. Sekolahnya kecil, kampusnya kecil. Dia punya mahasiswa itu jumlahnya ratusan sampai ribuan. Ya. Tapi luar biasa, begitu disegani. Nah saya berharap juga begitu. PTKIS kita ini, ya. Jadi berapapun mahasiswanya, tapi betul-betul punya keunggulan komparatif. Unzah punya apa? Tribakti punya apa? Terus kemudian Unujah punya apa? Kekhasannya apa? Jadi masing-masing punya kekhasan dan kekhasan itu menjadi keunggulannya. Itu yang harus kita sama-sama sih berbasis pesantren, tapi pesantren kita ini kan dulunya itu kan pesantren dengan keunggulan tertentu. Ada yang pesantren yang
dia kuat ilmu hadisnya, ada pesantren yang kuat ilmu alatnya, pesantren yang kuat ilmu fikihnya. Nah itu artinya yang harus kita pelihara dan itu menjadi bagian dari keunggulan kita. Ya. Jadi saya di sini datang ke sini memang tidak ingin memberikan angin surga. Oh, ayo Bapak yang mau nambah prodi, ayo sekarang cepat segera mungkin. Enggak. Ya. Kalau yang itu yang diharapkan Bapak enggak. Ya. Justru saya mengajak Ibu Bapak untuk urusan menambah prodi itu sekarang mulai agak di tapi kita sekarang harus sudah menuju kepada kualitas, relevansi dan daya saing. Ini Pak, kita harus sudah mulai ke sana. Karena tadi untuk perluasan akses itu sudah cukup, perluasan akses sudah cukup. Oleh karena itu kalau misalnya Ibu Bapak ingin menambahkan prodi kok lama nggak ada proses-proses, itu bukan kesalahan wakornya, bukan kesalahan sekretaris koordinatornya, bukan. Tapi memang kita sudah sekarang juga sistem penambahan prodi kita itu juga sudah kita buat seperti itu. Ya, sistem penambahan prodi baru di aplikasi kita, aplikasi penambahan prodi itu sejak tahun 2021 itu, ketika saya masih di subdit pengembangan akademik, itu sudah memang kita buat seperti ini Pak. Karena saya membaca begini, ini penambahan jumlah prodi dari tahun ke tahun. Setiap tahun Pak, tidak kurang 100 sampai 200 prodi baru. Prodi baru itu prodi baru penambahan dari kampus yang sudah existing. Belum lagi prodi baru yang kampus baru. Tidak kurang dari 100 sampai 200 per tahun. Kalau ini terus dibuka dengan tanpa ada rambu-rambu yang mengingatkan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk berorientasi kepada mutu, relevansi dan daya saing, maka saya yakin kita nanti hanya akan banyak, tapi sebenarnya yang banyak itu nggak kokoh, nggak kuat. Ya. Banyak tapi nggak kokoh, nggak padat, gitu, kira-kira seperti itu, nggak kuat. Ini harus kita hindari. Kita harus membangun kecil tapi lincah, kuat, solid, itu yang harus kita bangun. Boleh besar, tapi dia juga harus keker, ya. Besar tapi kalau gelembor itu kan nggak enak itu kan, didorong dikit jatuh, nggak mau kita. Besar tapi juga harus kuat, jadi besar tapi kokoh ya, singset gitu. Kira-kira seperti itu. Yang kecil gesit, gitu. Itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi karena kita memang sekarang itu kita sudah tidak ada cara lagi kecuali kita bicara masalah mutu relevansi. Oleh karena itu maka pimpinan perguruan tinggi, saya minta pimpinan perguruan tinggi harus betul-betul inovatif, punya kreativitas untuk mengembangkan kampusnya dalam pengertian jangan ketika ada mengembangkan itu terus kemudian persepsinya menambah produk, bukan, mengembangkan mutunya, mengembangkan kualitasnya, mengembangkan budaya dan atmosfer akademiknya, itu yang saya maksud. Gitu Pak Bu ya. Jadi kalau misalnya ini salah dong kita mendatangkan Pak PLT Direktur ke sini, yang kita harapkan memberikan peluang itu ternyata malah begini kebijakannya. Ya, saya memang karena kita ingin betul-betul, saya mengajak semua pimpinan perguruan tinggi kita ini ya yang hadir di sini maupun di mana saja. Saya terus sekarang udah bicaranya kita harus bicara kepada mutu, karena mutu, daya saing, relevansi itu sesuatu yang sekarang ini sudah ada di depan mata kita. Tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Ya, nggak bisa kita tawar-tawar lagi. Ini masalah persaingan itu sudah di depan mata kita. Gitu. Pak ya, baik, ini sebagai pemantik diskusi saja. Mudah-mudahan Ibu Bapak tidak menjadi berkecil hati, tetapi justru harus terpacu bagaimana kita mau membangun kampus kita menjadi lebih
kompetitif, ya, menjadi lebih kompetitif. Itu yang kita harapkan. Baik, kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak informasi sekaligus motivasi dorongan.